Perkenalkan, nama saya Febrina Lestari dengan nomor NPM 21066322610. Saat ini saya ingin menjelaskan mengenai identifikasi fisik dan mineral dari setiap batuan. Jenis-jenis batuan itu ada 3. Yang pertama itu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Yang pertama itu batuan beku, contohnya itu ada batu basalt yang bersifat mafik ekstrusif dan merupakan batuan beku vulkanik. Keberadaan kristalnya terlihat, merupakan batuan beku basah dengan warna abu-abu gelap atau hitam, kekerasannya 6 skala Mohs, dengan komposisi mineralnya biotit 40%, pyroxene 35%, plagioklas 10%, hornblende 10%, dan mineral lainnya 5%. Granularitasnya bersifat avanitik, keseragaman ineque granular, dan derajat kristalisasinya itu holokristalin, bentuk kristal itu anhedral, dan strukturnya itu tidak berlapis. Yang kedua itu ada batu granit, merupakan batuan felsik dan intrusif, merupakan batuan beku plutonik, dan keberadaan kristal terlihat. Sifatnya bersifat asam dan berwarna abu-abu berbintik hijau, hitam kemerahan. Komposisi mineral itu ada hornblende 15%, plagioklas 10%, kuarsa 10%, sanidium 20%, biotit 15%, dan ortoklas 20%. Granularitasnya bersifat faneritik, keseragaman ineque granular, derajat kristalisasinya itu holokristalin, bentuk kristal itu subhedral, dan strukturnya itu tidak berlapis, dan bentuk tubuhnya itu batolit. Yang ketiga ada batu gabbro. Batu gabbro ini bersifat mafik dan ekstrusif, merupakan batuan beku plutonik, dan keberadaannya kristalnya terlihat. Sifat kimiawinya itu bersifat basah dan berwarna abu-abu kehitaman dengan sedikit kehijauan. Komposisi mineralnya itu plagioklas 30%, kuarsa 40%, hornblende 15%, biotit 15%, dan kandungan lain seperti gelas vulkanik dan pyroxene. Granularitasnya bersifat faneritik, keseragaman equigranular, derajat kristalisasinya holokristalin, dan bentuk kristal itu subhedral, dan strukturnya itu tidak berlapis. Yang keempat ada batu andesit. Batu andesit ini bersifat eksklusif dan merupakan batu vulkanik. Keberadaan kristal terlihat. Sifatnya itu bersifat beku intermediate dan warnanya itu abu-abu terang dengan bintik-bintik putih. Kekerasannya itu 6-6,5 skala Mohs, dan komposisi mineralnya itu terdiri dari mineral phenocryst, plagioklas 75%, kuarsa 5%, dan pyroxene 5%, dan massa dasar dari hornblende 3%, biotit 2%, dan gelas 20%. Granularitasnya bersifat porfiritik, keseragaman ineque granular, derajat kristalisasi itu holokristalin, bentuk kristal itu subhedral, dan strukturnya itu tidak berlapis. Yang kelima ada batu diabas, bersifat mafik dan eksklusif, merupakan batuan beku vulkanik, dan keberadaan kristalnya terlihat. Sifat kimiawinya itu bersifat basah dan dengan warna abu-abu kehijauan karena mengandung banyak unsur besi. Komposisi mineralnya itu kuarsa 4%, feldspar 25%, dan plagioklas 46%, dan mineral tambahan seperti biotit 15%, dan hornblende 10%. Granularitasnya bersifat manerik dan keseragaman ineque granular, derajat kristalisasinya itu holokristalin, bentuk kristalnya itu heuhedral, dan strukturnya itu tidak berlapis. Dan yang keenam itu ada batu dasit yang bersifat felsik intrusif, merupakan batuan beku plutonik, dan keberadaan kristalnya terlihat. Sifat kimiawinya itu merupakan batuan beku intermediate dengan warna abu-abu kecoklatan. Komposisi mineralnya itu plagioklas 35%, kuarsa 20%, pyroxene 15%, ortoklas 5%, biotit 5%, dan granularitasnya bersifat avanitik. Keseragamannya equigranular, derajat kristalisasi atau holokristalin, dan bentuk kristalnya itu adalah subhedral. Strukturnya itu tidak berlapis. Nah, selanjutnya ada batuan sedimen. Contoh itu ada batu rijang. Batu rijang ini bersifat non-klastik, merupakan batuan endapan silika kristalin, dan memiliki nama lain batu api. Proses terjadinya itu terbentuk karena akumulasi silika, dan silika itu bersumber dari materi-materi organik. Warnanya itu berwarna merah atau merah kecoklatan dengan kekerasan 6,5-7 skala Mohs. Komposisi mineral itu dari mikrokristal silikon dioksida. Teksturnya itu amorf, dan strukturnya itu masif rapat dan pelapisan sejajar berbagai ukuran dan rapuh. Dan tingkat keasaman itu bereaksi di beberapa bagian, dan reaksi yang ditimbulkan itu sangat lambat. Yang kedua ada batu konglomerat dengan bersifat klastik dan terbentuk dari kumpulan kerikil dan pasir, memiliki nama lain batu api. Dan proses terjadi itu berasal dari endapan hasil pelapukan batuan beku berwarna abu-abu dengan kuning keemasan. Komposisinya itu fragmen, matriks, dan semen. Granularitasnya bersifat krakal sampai dengan pasir sedang. Sortingannya bersifat pure sorted, roundness-nya bersifat subrounded, dan strukturnya itu masif. Yang ketiga ada batu pasir. Batu pasir ini bersifat plastik dan terbentuk dari mineral penyusun pasir dan serpihan batuan. Proses terjadi itu terbentuk dari akumulasi silika, oksida besi, dan kalsium karbonat. Warnanya itu umumnya berwarna marun coklat, kuning, abu-abu, merah, dan putih. Komposisinya mengandung banyak kuarsa atau feldspar, mineral batuan. Kuarsa 25%, ortoklas 15%, litik 35%, lempung 20%, dan mineral opak 5%.
Granularitasnya bersifat pasir kasar, sortingannya itu very well sorted, roundness-nya itu subangular, dan strukturnya itu pelapis sejajar di berbagai ukuran. Yang keempat itu ada batu gamping nummulitis, bersifat masif dan non-klastik, dipenuhi oleh fragmen fosil foraminifera. Proses terjadinya terbentuk secara kimiawi dari pengendapan kalsium karbonat dengan warna kuning terang kecoklatan dan berjejak fosil. Komposisinya dari fragmen fosil, matriks pasir sedang, dan semen karbonat dari kuarsa 80%, silika 10%, litik 10%. Dan tingkat granularitasnya itu pasir kasar, sortingannya itu poorly sorted, roundednya itu subrounded, dan strukturnya itu pelapis sejajar berbagai ukuran. Tingkat kesamaannya itu jika diteteksi HCl akan mengeluarkan buih. Yang kelima itu batu gamping merah yang bersifat non-klastik, terbentuk dari mineral-mineral penyusun pasir, terbentuk di dasar laut. Proses terjadi itu terbentuk pengendapan secara lambat yang kemungkinan bersuspensi di tengah laut yang dangkal. Warnanya itu coklat dengan nuansa kemerahan. Komposisinya itu dari monomineralitik yang merupakan gabungan dari mineral kalsit dan dolomit. Teksturnya itu tekstur amorf dan strukturnya itu pelapis sejajar berbagai ukuran. Dan tingkat keasamannya itu jika ditetesi HCl akan mengeluarkan buih. Dan yang keenam ada batu kalkanerit yang bersifat plastik, terbentuk di lingkaran laut dan berukuran pasir, bisa merupakan mineral kuarsa. Proses terjadi itu terbentuk dari proses pengendapan kembali batuan gamping asal, berwarna krem atau kuning terang, komposisi dari allochem interclass, nitrit, mineral karbonit, dan sparit. Granularitas bersifat ukuran butir menyerupai batu pasir, sortingannya very well sorted, roundness itu bersifat rounded, dan struktur itu pelapis sejajar di berbagai ukuran, dan tingkat keasamannya jika ditetes dengan HCl 0,1 molar akan mengeluarkan buih. Yang terakhir ada batuan metamorf. Yang pertama itu ada batu kuarsit yang disusun oleh mineral kuarsa dan merupakan batuan yang memiliki ketahanan paling kuat. Terbentuk dari metamorfosit batu pasir. Batuan asal berasal dari batu pasir berwarna putih terang kekuningan, ada juga yang bernuansa merah dan merah muda. Komposisinya itu dari kuarsit dan teksturnya itu medium coarse. Strukturnya itu non-foliasi dan tingkat keasaman jika ditetes dengan HCl akan mengeluarkan buih. Yang kedua tuh ada batu serpentin, penyusun kerak samudra, dan batuan asal berasal dari batuan ultrabasa berwarna abu-abu dengan warna ornamental kehijauan dengan komposisi mineral serpentin atau mineral yang terbentuk karena proses serpentisasi dengan olivin 40%, serpentin 55%, dan mineral opak 5%. Tingkat kekerasannya itu kilap berminyak dan granularitas itu bersifat medium grained. Permukaannya itu kesan mengkilap dan garis-garis tipis. Bentuk kristal itu idioblastik. Strukturnya itu adalah non-foliasi dan sifat kimianya itu merupakan batuan beku basa. Kemudian ada batu sekismika yang merupakan batuan intermediate yang tergolong tipe metamorf regional orogenik dan memiliki ketahanan terhadap cuaca. Batuan asalnya berasal dari batuan vulkanik dengan warna abu-abu gelap dengan sedikit keperakan karena mengandung mineral mika. Komposisi mineral mikanya 35%, ortoplas 30%, garnet 10%, kuarsa 25%, dan kemungkinan terdapat warna gores. Derajat metamorfosa itu intermediate hingga tinggi dan granularitas itu fine medium coarse. Ketahanan metamorfosa itu kristatoblastik, hubungan antar kristalnya itu hipioblastik, dan bentuk mineralnya itu lepidioblastik. Strukturnya itu susunan foliasi. Yang keempat ada batu filit yang merupakan batuan metamorf regional rendah dan berbutil halus. Batuan asal berasal dari batuan lempung dengan warna abu-abu keperakan dengan sedikit hijau keabuan. Komposisi mineralnya itu dari mika 35%, mikrokristalin granoblastik, kuarsa, ortoklas, dan mineral opak sebanyak 65%. Granularitasnya bersifat fine medium coarse dan bentuk kristalnya itu kristatoloblastik, dan derajat metamorfismenya itu rendah hingga intermediate. Strukturnya itu foliasi. Yang kelima ada batu marmer yang merupakan batuan masif keras berasal dari batuan gamping dan terbentuk ketika batuan gamping mendapat tekanan dan panas yang tinggi. Warna itu bervariasi tapi warna-warna terang. Komposisi mineral itu dari mineral kuarsa dan dolomit. Kekerasannya kemungkinan terdapat warna gores. Derajat metamorfismenya itu rendah hingga tinggi, granularitasnya medium coarse, dan ketahanan metamorfosanya itu kristatoblastik. Hubungan antar kristal itu hipidioblastik, bentuk mineralnya itu granuloblastik, dan strukturnya itu non-foliasi. Yang keenam ada batu berenis. Batu ini berbutir kasar dan memperlihatkan pelapisan. Batuan asal berasal dari batuan beku silikan, arkosa serpih, feldspar kuarsa. Proses terjadinya ini terbentuk dari hasil metamorfisme dari batuan beku dalam temperatur dan tekanan tinggi. Warnanya itu putih tulang dengan lapisan berwarna abu-abu tua, dan komposisi mineral itu ada hornblende, silimanit, dan mineral garnet. Kekerasannya itu kemungkinan terdapat warna gores. Derajat metamorfismenya itu tinggi, granularitasnya itu medium coarse. Ketahanan metamorfosanya kristatoblastik, hubungan antar kristal itu hipidioblastik, dan bentuk mineral itu hematoblastik. Strukturnya foliasi.
Berikut ada referensi, dan sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.